Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Nintias Putri Sugiarto, NIM 034. Saya dari mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari wawancara saya tentang usaha tani padi dari studi kasus Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Selanjutnya ada sub pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada permasalahan dan solusi, yang ketiga ada klasifikasi usaha tani, yang keempat ada faktor produksi usaha tani, dan yang kelima ada biaya-biaya usaha tani, dan yang terakhir ada penutup. Yang pertama latar belakang, yaitu menurut Hidayatullah et al. Padi merupakan salah satu komoditas pangan yang sangat penting dikarenakan menjadi makanan pokok dan lebih dari 95% penduduk Indonesia bergantung pada beras, di mana padi merupakan salah satu bahan pangan untuk kebutuhan kehidupan manusia dari sejak zaman kuno hingga saat ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang penghasil padi terbanyak di dunia, sehingga padi merupakan komoditas utama pada setiap wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Salah satunya di Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, di mana Desa Banyusokah menanam komoditas padi di lahannya. Dapat dijumpai pada setiap lahan di Banyusokah terdapat banyak petani yang menanam padi, namun juga terdapat beberapa komoditas yang juga ditanam seperti singkong, kacang, jagung. Nah, untuk selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Untuk permasalahan sendiri, yang pertama itu adanya perubahan iklim atau cuaca yang ekstrim atau perkiraan cuaca yang salah. Untuk solusinya, prediksi terlebih dahulu pada perubahan cuaca. Yang kedua ada permasalahan banyaknya hama pada saat penanaman padi. Untuk solusinya yaitu membuat beberapa jebakan atau pengusiran pada hama. Yang ketiga ada permasalahan langkanya pada pupuk dan obat-obatan untuk mengusir hama dan penyakit tanaman. Untuk solusinya yaitu perlu adanya tindakan dari pemerintah. Untuk klasifikasi kegiatan usaha sendiri yaitu ada bentuk, pola, dan corak. Yang pertama yaitu bentuk, di mana usaha tani padi pada Desa Banyusokah digolongkan sebagai usaha tani yang kooperatif. Hal tersebut karena para petani melakukan usaha taninya sendiri dengan beberapa kegiatan seperti penanaman dan pemanenan yang membutuhkan bantuan tenaga kerja. Untuk pola, usaha tani padi ini tergolong dalam usaha tani yang khusus karena petani melakukan satu jenis usaha tani dalam satu musim, namun jika ada perkiraan cuaca yang masih memungkinkan, para petani akan menanam padi kembali di tempat yang sama. Untuk cara, usaha tani yang dilakukan oleh responden riset ini merupakan usaha tani subsisten, di mana hal tersebut pada hasil panen dari padi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, bisa disebut juga usaha tani komersial jika terdapat lebih dari sisa hasil pembagian pada keluarga akan dijual. Selanjutnya ada faktor-faktor usaha tani. Untuk faktor alam seperti lahan yang dapat dikatakan masih dalam kondisi baik, di mana ketersediaan unsur hara masih melimpah. Faktor alam pada perubahan cuaca yang ekstrim karena kalah dengan memprediksikan cuaca. Itu yang kedua yaitu faktor tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan berasal dari tenaga kerja keluarga dan luar keluarga yang digaji. Selain itu terdapat alat dan mesin seperti traktor dan juga cangkul. Yang ketiga ada modal, yaitu beberapa modal yang digunakan antara lain pengolahan lahan, benih, pupuk, pestisida, alat, sewa mesin, dan transportasi. Pada sumber modal sendiri berasal dari dana pribadi petani. Yang keempat ada manajemen, di mana petani telah melakukan manajemen dalam usaha tani padinya melalui dari perencana, komi implementasi, kontrol, dan penyesuaian. Meskipun belum dilakukan secara sistematis, tetapi manajemen yang digunakan sudah baik. Selanjutnya ada biaya-biaya usaha tani, yaitu yang pertama biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak akan berubah atau terpengaruh oleh besar kecilnya produksi yang dilakukan. Di sini ada biaya alat pertanian sebesar 800.000 yang
Selanjutnya biaya perawatan alat ada 30.000, biaya penyusutan alat ada 75.000. Jadi totalnya yaitu 950.000. Untuk biaya variabel sendiri, biaya variabel merupakan biaya yang besarnya tergantung besar produksi yang dilakukan. Semakin besar produksi yang dilakukan, biaya yang dikeluarkan semakin besar. Yaitu ada biaya tenaga kerja sebanyak 2.510.000, yang kedua biaya pupuk sebanyak 2.475.000, yang ketiga ada biaya pestisida sebanyak 300.000, biaya benih sebanyak 900.000, dan biaya transportasi sebanyak 300.000. Untuk totalnya semuanya yaitu ada 6.485. Selanjutnya ada biaya implisit. Biaya implisit merupakan biaya tidak benar-benar dikeluarkan dalam suatu proses produksi, namun biaya ini harus tetap diperhitungkan. Yaitu ada biaya tenaga kerja keluarga sebanyak 550.000, biaya perawatan alat 30.000, biaya penyusutan alat 75.000, dan totalnya 655.000. Yaitu selanjutnya ada biaya eksplisit. Biaya eksplisit berbanding terbalik dengan biaya implisit, di mana jika biaya implisit tidak dikeluarkan, maka biaya eksplisit benar-benar dikeluarkan. Untuk biaya eksplisit ada biaya tenaga kerja sebanyak 2.510.000, biaya pupuk 2.475.000, biaya pestisida 300.000, biaya benih 900.000, biaya transportasi 300.000, dan biaya alat pertanian 800.000, dan totalnya sebanyak 7.285.000. Nah, selanjutnya ini ada penerimaan, pendapatan, dan keuntungan usaha tani. Untuk penerimaan sendiri yaitu TR sama dengan P dikali Q. TR sama dengan P itu merupakan harga eceran dari setiap beras, dan Q-nya itu adalah perolehan dari hasil panen sebanyak 30.000 ton. Sehingga hasilnya 330 juta ribu. Untuk pendapatan, penerimaan dikurangi total biaya yaitu 3.330 juta dikurangi 7.435.000, yaitu hasilnya sisanya tinggal 3.222.565.000. Untuk keuntungan yaitu pendapatan dikurangi biaya implisit. Keuntungan pendapatan yang didapat yaitu 322.565.000 dikurangi 655.000, yaitu hasilnya menjadi 321.910.000. Dan itu merupakan keuntungan yang didapat oleh petani padi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu usaha padi yang dilakukan oleh petani merupakan usaha utama yang masih mengalami beberapa masalah. Yang kedua ada usaha tani pada padi tersebut diklasifikasikan berdasarkan bentuk merupakan usaha tani kooperatif, berdasarkan pola usaha tani yang khusus, dan berdasarkan corak usaha tani subsistem dan juga komersial. Yang ketiga, dilihat dari analisis biaya, dapat diketahui bahwa dengan modal awal yang cukup besar, keuntungan yang didapat petani juga besar. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.